Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Halo? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Masuk semua? Tidak ada sepertinya, Bu. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Kita mau bahas pendapatan nasional. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau bahas pendapatan nasional. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, itu ada komponen pendapatan nasional. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak apa itu pendapatan nasional? Mungkin sedikit mendengar kata pendapatan nasional, 1 atau 2 kata gitu. Mungkin ada yang tahu? Eka? Bu, saya. Ya, siapa? Eka Putri. Itu, Bu. Saya. Pendapatan Siapa nasional dulu? itu merupakan saya, Bu. Iya, Putri dulu adalah sejumlah pendapatan. Halo? Halo. Terdengar, Put? Terus. Ya, Bu. Jadi pendapatan nasional itu merupakan sejumlah pendapatan atau uang yang diterima oleh suatu negara. Seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Mirip-mirip sedikit. Mungkin dari Saya Anggi. Mau menambah, Bu. Ya, Anggi, silakan. Pendapatan nasional itu adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara, Bu. Ya, betul. Ini agak lengkap ya dari Anggi. Jadi, pendapatan nasional itu keseluruhan jumlah pendapatan diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya ini perhitungannya itu 1 tahun. Jadi, kalau misal kita nih mau menghitung pendapatan nasionalnya Indonesia, jadi setiap tahun itu menghitung berapa besar pendapatan nasional. Tujuannya tadi, kata Anggi, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dan lain-lain. Oke, langsung saja ke perhitungan. Nih, ini sudah mulai menghitung nih. Contoh soalnya itu ini. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. Ada berapa? Ada 6 data. Ada yang pertama ada GDP, penyusutan, pajak langsung, pajak tidak langsung, pendapatan WNI di luar negeri, pendapatan WNA di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, hitunglah NNI atau Net National Income. Ada yang tahu nggak tadi rumusnya apa, NNI? Halo? Halo. Itu Tadi Bu. GNP ini pajak tidak langsung. Kurang sedikit. NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jadi ini, bentar ya, ini set highlighter dulu. Ini rumusnya ya, NNP dikurangi pajak langsung. Kita lihat NNP-nya di sini ada apa enggak? Oh iya, Bu, belum ada. Ada ya. Yang ada ini pajak tidak langsung, ini ada. Pajak tidak langsungnya sebesar 80. Karena NNP-nya belum ada, kita cari NNP-nya. Rumusnya NNP apa? GNP dikurangi penyusutan. Tuh. Di sini GNP-nya masih belum ada ya, cuma ada GDP. Kalau penyusutannya ini sudah ada, ini penyusutan sebesar 140. Karena GNP ini belum ada, kita cari lagi GNP-nya. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Kita lihat GDP-nya sudah ada di sini. 1.800. Sedangkan faktor netonya masih belum ada, tapi kita punya ini, pendapatan WNA dan pendapatan WNI. Jadi kita dapat mencari faktor netonya dengan
kita pakai rumus ini dulu, JNP-nya dulu. GDP dikurangi faktor neto, kita masukkan sini. Lalu, nah faktor neto ini kan dari pendapatan WNA di Indonesia dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Jadi, kita masukkan nih di sini 150 dikurangi 90. Nah, dalam rumus ini GDP-nya kita tulis nih 100.800. Sama dengan 1.800 dikurangi 60. Berapa? 1.740 triliun. 100, Bu. Iya. Setelah kita tahu JNP-nya, kita masuk rumus ini, penyusutan. NNP. JNP dikurangi penyusutan. Sama dengan JNP-nya tulis ini. Ya, ini ya, 107.1740 dikurangi. Penyusutannya kita lihat di sini. 140. Dikurangi deh. Sama dengan 1.600. Gampang kan? Lalu terakhir, baru kita mencari NNI. NNP-nya sudah diketahui 1.600, kita tulis 1.600. Lalu pajak tidak langsungnya kita punya 80, ini yang tadi. Masukkan 80. Hasilnya itu baru NNI sebesar 1.520 triliun. Jadi begitu ya, kita harus paham data-data di sini, apa saja yang diketahui dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini terkait perhitungan ini. Bu, Kenapa? bertanya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari komponen dari pendapatan nasional, misalkan mau mencari PI, itu nggak bisa langsung dihitung mencari PI, ya harus mencari komponen di atasnya terlebih dahulu, seperti itu. Ya, jadi kita itu kalau misalkan mau menghitung PI, misalkan tergantung ini soalnya. Misalkan di soal itu hanya apa ya, tertulis berapa GDP-nya, berapa ininya. Jadi sebelum mengerjakan harus memahami soal terlebih dahulu. Apa saja yang diketahui. Setelah itu baru kita masukkan, oh kalau rumus PI itu segini, kalau rumus JNP itu begini. Gitu. Nggih, Bu, paham, Bu. Anggi, udah paham belum? Paham, Bu. Paham. Kalau gitu giliran saya yang tanya. Sebentar. Tadi yang dimaksud GDP itu apa? Anggi dulu deh. Anggi dulu. Mungkin apa itu GDP? GDP atau PDB? Produk domestik bruto. Aduh. Halo, Anggi? Halo, kenapa? Apa yang dimaksud dengan GDP? Kalau GDP itu yang dihitung dari warga negara atau warga di negara, di suatu negara. Di suatu negara, Bu. Benar. Ya, benar. 100 untuk Anggi. Jadi GDP itu menghitungnya itu warga di suatu negara. Kalau GNP baru warga negara. Sudah berapa menit ya? Sebelum saya tutup, semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita bahas pada siang hari ini, pada pertemuan hari kali ini, itu dapat bermanfaat. Sukses selalu untuk kalian, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu.